Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, kaum muslimin rahimakumullah. Bicara masalah anak, sungguh indah bahasa Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina yakuluna rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Sebagaimana orang-orang terdahulu, mereka mengatakan, ya Allah, jadikanlah istriku dan anak-anakku penyejuk qurrata ayun, penyejuk hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi anak juga dikatakan musuh. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Artinya anak adalah investasi dunia akhirat, karena anak bisa menyebabkan orang tuanya masuk neraka, atau karena anak bisa menyebabkan orang tuanya masuk ke surga. Ketika seorang bapak, seorang ibu divonis masuk neraka dan anaknya masuk surga, ketika mau dimasukkan ke dalam neraka, maka anak ini berkata kepada malaikat, wahai malaikat, suara siapa itu? Itu suara ahli neraka. Wahai malaikat, tolong masukkan, pindahkan ia ke surga. Maka malaikat menjawab, tidak bisa, karena waktu di dunia dia berbuat jahat. Maka anak ini mengatakan, wahai malaikat, itu adalah orang tuaku. Aku bisa masuk surga karena didikan orang tuaku. Maka malaikat melapor kepada Allah, dan akhirnya Allah putuskan agar bapak ini, ibu ini masuk ke surga. Ini artinya anak adalah investasi dunia akhirat yang bisa menyebabkan orang tuanya masuk surga. Oleh karena itu, dalam Islam ada metode dalam mendidik anak. Di antaranya, yang pertama, pilihlah calon bapak, pilihlah calon ibu yang soleh dan solehah. Karena anak itu sesuai dengan bapaknya, anak itu sesuai dengan ibunya. Ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada bapak, itu juga akan ada pada anaknya. Oleh karena itu, pilihlah calon bapak dan calon ibu yang baik. Yang kedua, ketika seorang ibu mengandung, maka hendaklah kandungan itu dibacakan Al-Quran. Karena apa? Karena sesuatu yang dibacakan Al-Quran ini akan didengar oleh janin, dan ini akan membuat anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Yang ketiga, ketika lahir, maka tugas seorang bapak, tugas seorang suami adalah mengazankan di telinga kanan si bayi dan mengqomatkan di telinga kiri si bayi. Karena Rasulullah SAW ketika Fatimah melahirkan Hasan, maka Rasulullah mengazankan telinga kanan dan mengqomatkan telinga kiri. Tujuannya karena ketika anak ini nanti sudah dewasa, maka dia akan rajin ke masjid. Karena anak itu ibarat kaset yang kosong, anak yang baru lahir itu ibarat kaset kosong. Maka hendaklah yang pertama kali kita isi adalah rekaman kalimat Jalla Jalaluh, kalimat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah memberikan nama yang baik. Nama yang baik itu boleh dengan nama-nama yang kehambaan, Abdullah, Abdurrahman, atau nama-nama nabi, nama-nama nabi seperti Jibril, Mikail, dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis dikatakan, kullu mauludin murtahanun bi aqiqati, bahwa setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Tusba anhu yauma sabihi, maka disembeli hewan kambing itu di hari ke-7. Kemudian watusamma bihi, dan diberi nama, watukhlaq ra'sahu, dan dicukur rambutnya. Dan yang terakhir, ajarkan anak agama, karena inilah yang akan
membantu kita nanti di akhirat. Usikum wa iyaya binafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.